Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Komariah dari Prodi Tadris Matematika Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian atau teman-teman semua untuk belajar apa sih microteaching itu? Nah, yang pertama yaitu definisi microteaching. Microteaching dalam bahasa Inggris yaitu microteaching itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, microteaching itu yaitu pembelajaran mikro, yaitu suatu metode pelatihan pendidikan dalam skala kecil dan terbatas dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar dan pendidikan. Selanjutnya yaitu microteaching menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sukirman. Menurut beliau, microteaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau sederhana. Yang kedua yaitu dari Barnawi dan Arifin. Microteaching merupakan metode yang digunakan di lingkungan pendidikan guru dan di lingkungan belajar mengajar lainnya. Selanjutnya yaitu dari Helmiati. Microteaching merupakan proses penguasaan keterampilan dasar mengajar. Guru perlu berlatih secara parsial, artinya tiap-tiap komponen keterampilan dasar mengajar perlu dikuasai secara terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu sejarah microteaching. Microteaching diketahui mulai berkembang di Inggris pada tahun 1960-an. Teknik ini mulai dikembangkan oleh Stanford University ketika paham behaviorisme atau aliran perilaku mulai mempengaruhi proses belajar. Paham tersebut memiliki anggapan bahwa dalam kegiatan belajar merupakan proses untuk merubah tingkah laku. Penerapannya kemudian mulai dilakukan oleh Dwight Allen dan teman-temannya pada tahun 1961. Metode pelatihan tersebut kemudian dikenal dengan istilah pendekatan Stanford dan diterapkan pertama kali di University of California. Memasuki tahun 1963, Stanford University memperkenalkannya dengan sebutan program pendidikan eksperimental yang mendapat dukungan dari Ford Foundation. Program pendidikan ini kemudian menyebar ke berbagai perguruan tinggi di Amerika dan berlanjut ke Eropa. Nah, pada tahun 1971, metode pelatihan microteaching kemudian dikenal lebih luas dan masuk ke kawasan Asia, yaitu di Malaysia, Singapura, dan negara kita, yakni Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi microteaching. Yang pertama, fungsi instruksional, yaitu penyedia fasilitas praktek latihan bagi calon guru. Yang kedua yaitu fungsi pembinaan, yaitu pembinaan membina dan mengelola kelas. Yang ketiga adalah fungsi integralistik, yaitu program mata kuliah wajib sebagai prasyarat PPL. Yang keempat yaitu fungsi eksperimen atau uji coba calon guru di bidang pembelajaran. Tujuan microteaching yaitu yang pertama, membantu calon guru menguasai keterampilan mengajar. Yang kedua, membantu calon guru untuk meningkatkan kompetensi di masa depan. Yang ketiga, yaitu dapat mengevaluasi kekurangan dirinya dalam mengajar. Yang keempat, menanamkan rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu 10 keterampilan dalam mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan bertanya. Yang kelima, keterampilan membimbing diskusi. Yang keenam, keterampilan mengajar perorangan. Yang ketujuh, keterampilan memberi penguatan. Yang kedelapan, keterampilan mengelola kelas. Yang kesembilan, keterampilan menggunakan media atau alat. Yang kesepuluh yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu tahapan microteaching. Di dalam microteaching ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu disebut dengan tahap kognitif. Nah, tahap kognitif ini mahasiswa calon guru dibimbing untuk memahami dan mendalami serta memiliki konsep atau keterampilan mengajar dalam proses belajar mengajar. Tahapan yang kedua yaitu dikenal dengan
tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, mahasiswa calon guru secara nyata melaksanakan atau mempraktekkan keterampilan dasar mengajar secara berulang untuk mengetahui kekurangannya pada keterampilan yang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu tahapan balikan. Tahapan balikan ini merupakan tahapan kilas balik praktek dengan mempelajari hasil dari observasi teman sejawat atau teman sebaya yang akan memberikan informasi setelah melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan praktik mengajar. Itulah tadi beberapa pelajaran tentang microteaching. Apabila ada salah kata dalam penyampaian atau pelafalan dalam video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.